Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's 11 murid ranah immortal hancur secara bersamaan. Fang Yuan didenda oleh Aula Penegak Hukum sebesar 50.000 poin prestasi karena telah menghancurkan bangunan asrama pelataran dalam, sehingga membuatnya lesu karena setengah poin prestasinya hilang dengan sia-sia. Saat bingung mau melakukan apa setelah keluar dari Aula Penegak Hukum Sekte Pedang Bintang, tiba-tiba saja Fang Yuan teringat dengan hutan gelap yang akan ia tuju untuk melakukan penerobosan kultivasi ke ranah Chaos Ancient God nanti. Kalau aku kembali ke benua Qingyun, maka aku harus membuat berbagai macam pil untuk paviliun teratai putih. Karena berkat informasi dari Nona Muda Sulinglah kami berhasil kabur dari Xiao Jian, gumam Fang Yuan. Beliau juga membangun paviliun teratai putih di kota Huoshan agar klan Xiao tidak perlu pergi ke Kekaisaran Jingzi membeli sumber daya. Setelah memutuskan tujuannya selanjutnya, Fang Yuan segera menuju paviliun Sangren membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat pil. Di dalam cincin dimensi hasil jarahannya juga ada beberapa sumber daya, sehingga tak perlu membeli sumber daya dalam jumlah besar dan ia berpikir lebih baik menukarkan poin prestasi itu dengan senjata roh kelas tinggi agar paviliun teratai putih bisa melakukan lelang yang membuat pamor mereka makin naik. Sedangkan pil yang akan ia buat adalah pil roh serta pil penempaan tubuh yang merupakan pil yang paling laris di Kekaisaran Wei. Sementara untuk pil roh ia hanya perlu membuat puluhan saja, karena para ahli bela diri di atas ranah alam utusan dewa hanya sedikit saja di sana. Bos Fang, sapa murid berbadan kekar dan tinggi. Bahkan tinggi Fang Yuan hanya sampai ketiaknya saja saking tingginya. Fang Yuan berhenti melangkah saat hampir mencapai arai teleportasi menuju arena gladiator dan menatap murid dengan tato Phoenix di tangannya itu, yang menandakan ia adalah anggota kelompok Phoenix. Ada apa saudara? Fang Yuan tidak mengingat namanya walaupun kemarin murid tersebut telah berkonsultasi padanya. Chen Yu, Bos Fang, sela Chen Yu dengan senyum cerah. Aku hanya ingin bertanya Anda ingin kemana, katanya lagi. Fang Yuan langsung teringat dengan Kaisar Chen Fu yang hampir dibunuh oleh Penatua Ling Tao, karena mereka memiliki nama keluarga yang sama. Aku berencana menuju paviliun Sangren untuk membeli beberapa sumber daya dan setelah itu akan merebut peringkat pertama arena gladiator dari Xiao Wan. Apa? Chen Yu terkejut mendengarnya. Kalau begitu aku akan mengajak anggota kelompok Phoenix mendukung Bos Fang dari bangku penonton. Chen Yu langsung berbalik badan hendak mengajak yang lainnya. Tidak perlu mengajak mereka, sela Fang Yuan. Kenapa Bos Fang? Chen Yu keheranan. Karena aku sendiri masih ragu-ragu apakah menantangnya sekarang atau berlatih lebih giat lagi agar kemungkinan menangnya lebih besar, sahut Fang Yuan berkilah. Padahal sebenarnya ia tak ingin mengganggu waktu latihan mereka hanya gara-gara menontonnya bertarung di arena gladiator. Chen Yu mengangguk pelan. Kalau begitu aku akan menemani Bos Fang ke paviliun Sangren. Dia tak mau melepaskan kesempatan ini agar lebih dekatnya seperti yang dilakukan oleh Leng Luo. Fang Yuan terpaksa membolehkannya karena tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan Chen Yu dan keduanya pun memasuki arai teleportasi. Apa kalian mendengar informasi kalau Jiang Jia, murid terkuat keempat di arena gladiator kristal jiwanya di Sekte Naga Surgawi telah hancur?
Begitu juga dengan Bai Yunfei dan 9 murid lainnya yang berasal dari kelima sekte. Ini aneh sekali karena waktunya bersamaan. Padahal mereka menjalankan misi ke berbagai tempat berbeda, kata murid yang berjalan di sebelah Fang Yuan. Iya, benar sekali. Aula penegak hukum kelima sekte telah membentuk penyelidikan bersama atas insiden tersebut, sahut yang lainnya. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan langsung menduga ini pasti ulah dari murid-murid klan Xiao. Karena Bai Yunfei sempat menasehatinya agar berhati-hati terhadap Xiao Wan. Berarti saat aku meninggalkan kota Changlan ini nanti, maka aku menggunakan jalan memutar serta tidak akan memberitahu pada siapapun kepergianku. Gumam Fang Yuan juga khawatir Xiao Jian malah muncul lagi ketika ia sedang melakukan penerobosan kultivasi nanti. Chen Yu, ayo kita ke arena gladiator sekarang juga. Entah kenapa kakiku terasa gatal ingin menendang bokong Xiao Wan. Candanya, apakah Bos Fang sudah yakin akan mengalahkannya? Chen Yu terkejut mendengarnya, karena sebelumnya Fang Yuan tampak ragu-ragu. Namun, setelah mendengar percakapan murid di sebelah mereka, ia malah berubah pikiran dengan cepat. Tentu saja, mumpung nyaliku sedang tinggi, sahut Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Kalau ditunda-tunda maka kesempatan ini tidak akan datang lagi. Karena saat itu, lupakan saja. Dia hampir mengatakan akan menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Chen Yu tersenyum cerah. Karena menjadi anggota kelompok Phoenix yang paling beruntung. Sebab dirinya lah satu-satunya dari kelompok Phoenix yang akan menonton bosnya melawan murid terkuat di arena gladiator dan mungkin akan menjadi saksi Fang Yuan mengambil alih tampuk kekuasaan murid-murid dari klan Xiao yang selama ini mendominasi kota Changlan. Xiao Wan sedang terlarut dalam meditasi mencari celah menuju ranah Chaos Ancient God dan tiba-tiba mendapatkan pemberitahuan kalau Fang Yuan menantangnya di arena gladiator. Dia sudah menduga Fang akan melakukan hal ini. Tetapi ia tak menyangka Fang Yuan tidak menantang peringkat 6, 5, 3 dan 2 lebih dulu. Bocah ini memiliki nyali besar juga. Gumamnya segera berhenti berkultivasi. Mungkin sudah saatnya aku menyingkirkan benih yang ditakutkan oleh leluhur. Xiao Wan segera menuju arena gladiator tanpa memberitahu murid-murid dari klan Xiao lainnya. Sehingga tak banyak yang mengetahui kalau Fang Yuan dan Xiao Wan akan bertarung sesaat lagi. Fang Yuan duduk bersila di dalam arena pertarungan dan menutup kedua matanya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba memahami gerakan ketiga jurus pedang tarian naga. Xiao Wan datang, seru salah satu murid yang berada di bangku penonton dan seluruh mata tertuju padanya. Xiao Wan mengabaikan pandangan murid-murid lain padanya dan ia langsung terbang menuju arena pertarungan. Kamu memiliki nyali yang tinggi juga. Sapanya berhenti melangkah 5 langkah dari posisi Fang Yuan duduk bersila. Seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibir Fang Yuan setelah mendengar suara dari murid yang ingin ia tendang bokongnya tersebut. Hahaha. Aku mengira kamu akan berpura-pura sakit perut untuk menunda agar tidak bertarung denganku. Karena selama ini kamu selalu menggunakan tangan murid lain untuk melenyapkanku. Xiao Wan hanya tersenyum mendengar ucapan Fang Yuan dan ia tahu Fang Yuan ingin memprovokasinya. Walaupun ucapannya ada benarnya juga. Namun, sudah sifatnya selalu bersikap tenang dan bahkan tak banyak yang bisa membuatnya tertawa, apalagi memancing amarahnya. Episode sebelumnya, gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Episode berikutnya, Fang Yuan vs Xiao Wan.
terpopuler. Fang Yuan vs Xiao Wan. Roh bela diri harpi atau manusia setengah burung melayang 50 tombak dari permukaan tanah. Sayapnya berwarna putih dengan wajah cantik sehingga Fang Yuan terpesona melihatnya. Tetapi tiba-tiba di tangannya muncul busur panah dan roh bela diri milik Xiao Wan itu segera menembakkan ratusan anak panah yang terbuat dari energi spiritual angin. Fang Yuan mengerutkan keningnya karena roh bela diri harpi itu sangat agresif sekali. Padahal lonceng tanda pertarungan akan dimulai belum berbunyi. Ratusan anak panah tersebut tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan dengan mengalirkan energi spiritual. Untung saja Fang Yuan langsung sigap saat melihat roh bela diri harpi melakukan gerakan seperti akan memanah. Sehingga ia berhasil menghindari serangan ratusan anak panah dari energi spiritual angin tersebut. Yare, yare. Sikap orang-orang dari klan Xiao tak pernah berubah. Ya. Kalian selalu melakukan serangan diam-diam untuk melenyapkan musuh kalian, hahaha. Fang Yuan tertawa mengejeknya. Pasti kamu yang membunuh Bai Yunfei, kan? Para penonton terkejut mendengar tuduhan yang dilontarkan Fang Yuan pada Xiao Wan. Hei, jangan sembarangan menuduh orang melakukan kejahatan. Itu dinamakan dengan fitnah, kata murid yang mendukung Xiao Wan dari bangku penonton. Betul. Apa kamu ingin kami adukan ke aula penegak hukum dengan pasal pencemaran nama baik? Sahut yang lain. Xiao Wan tidak membantah atau menerima tuduhan Fang Yuan. Ia tetap tenang dan melambaikan tangannya agar lonceng tanda pertarungan segera dimulai. Xiao Wan ini tak mudah untuk diprovokasi. Bahkan detak jantungnya tetap stabil walaupun aku menuduhnya membunuh Bai Yunfei. Gumam Fang Yuan, khawatir lawan yang memiliki sikap tenang begini biasanya sangat sulit untuk dihadapi. Roh bela diri Phoenix melayang 50 tombak di atas permukaan tanah dan langsung terpesona melihat kecantikan roh bela diri harpi. Dia berkicau tak jelas, yang membuat Fang Yuan tampak sangat kesal. Hei ayam bodoh. Hati-hati terhadap roh bela diri cantik itu, karena dia sangat berbahaya. Gerutu Fang Yuan segera menghunus pedang matahari. Cit, cit, cit. Roh bela diri Phoenix malah membantah tuduhan Fang Yuan dan bila diterjemahkan dari bahasa siluman, maka artinya, mana mungkin wanita secantik dia akan bersikap kasar begitu. Walaupun seluruh Phoenix adalah wanita tetapi aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Untung saja Fang Yuan tidak mengerti apa yang ia katakan. Sehingga tuannya itu tetap fokus menatap Xiao Wan yang tampak menggerakkan tangannya. Segel berbentuk heksagram muncul di atas Xiao Wan. Kemudian dari segel tersebut muncul ribuan tombak, pedang dan anak panah. Ini terlihat mirip dengan gerakan keempat jurus pedang meteor yang mengeluarkan jutaan pedang saat digunakan. Xiao Wan menggerakkan tangannya, kemudian berkata, "Mati." Ribuan tombak, pedang dan anak panah melesat ke arah Fang Yuan. Sehingga Fang Yuan segera menggunakan niat pedang memblokir serangan tersebut. Namun, tiba-tiba dari arah belakang muncul anak panah dari roh bela diri harpi yang mengandung energi spiritual angin yang langsung mengenai punggung Fang Yuan. Sakit sekali. Gerutu Fang Yuan segera mencabut anak panah tersebut. Bos Fang terluka. Chen Yu khawatir karena melihat darah melumuri punggung Fang Yuan. Sepertinya terlalu dini bagi Bos Fang melawan Xiao Wan. Seharusnya ia menaklukkan murid peringkat ke-6 hingga kedua dulu, pikirnya sembari menghela nafas panjang. Roh bela diri Phoenix juga terkejut melihatnya, karena ia tidak menyadari kemunculan anak panah yang ditembakkan oleh roh bela diri harpi.
Dia pun memaki-maki roh bela diri Harpi dengan berbagai umpatan kasar, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bukannya ikut membantu mengalahkan musuh, ia malah berkicau tak jelas. Apakah pertarungan ini lomba kicauan burung? Aku sangat kecewa padamu, Fang Yuan. Xiao Wan mencibirnya. Padahal aku berharap kamu akan menunjukkan kekuatan yang hebat, yang dapat memaksaku menggunakan semua kekuatan tersembunyiku yang belum pernah kutunjukkan di arena gladiator ini. Namun, hanya dengan teknik sederhana saja kamu malah terluka. Cih, mengecewakan sekali. Fang Yuan tersenyum mendengarnya. Aku akui Anda cukup hebat mampu melukai punggungku. Namun, asal kamu tahu saja, aku sebenarnya sengaja membiarkan roh bela diri cantik yang lemah itu mengenai punggungku, agar roh bela diri Phoenix termotivasi menghancurkan roh bela diri harpimu itu. Hahaha. Fang Yuan berkilah. Roh bela diri Phoenix segera mengepakkan sayapnya karena senang dipuji-puji oleh tuannya. Dan ia segera melontarkan bola-bola api ke arah roh bela diri harpi. Namun, tiba-tiba muncul segel berbentuk lingkaran dengan pola-pola yang sangat rumit muncul di depan roh bela diri harpi. Ketika bola-bola api yang dilontarkan roh bela diri Phoenix menabrak segel aneh itu, tiba-tiba bola-bola api dari roh bela diri Phoenix malah memantul kembali ke arahnya, sehingga roh bela diri harpi tertawa terkekeh-kekeh seperti tawa manusia. Roh bela diri Phoenix sangat malu, karena bola-bola api malah meledak di tubuhnya, membuat beberapa helai bulunya rontok. Dia sangat marah sekali. Kedua bola matanya berubah menjadi kobaran api dan dari mulutnya keluar bola api kecil yang langsung berubah menjadi sangat besar. Ia berencana membuat bola api raksasa seperti saat membakar semua asap hitam milik Bai Yunfei. Fang Yuan juga terkejut melihat segel aneh yang digunakan oleh Xiao Wan itu, yang akhirnya menyadari akan sangat sulit menghadapi Xiao Wan bila menggunakan serangan jarak jauh. Apakah aku menggunakan tapak iblis saja? Namun, aku tidak akan kelihatan seperti pendekar pedang nantinya. Gumam Fang Yuan bingung memikirkan cara mengalahkan Xiao Wan. Roh bela diri Phoenix menyemburkan bola api raksasa ke arah roh bela diri harpi, yang langsung menembakkan anak panah yang terbuat dari energi spiritual angin. Xiao Wan tidak menggunakan segel aneh yang dapat memantulkan serangan musuh itu lagi, karena ia yakin kali ini roh bela diri harpi telah mampu menahan bola api raksasa tersebut. Anak panah yang ditembakkan oleh roh bela diri harpi berubah menjadi badai tornado yang mendorong bola api raksasa kembali ke arah roh bela diri Phoenix, yang langsung berkicau sembari menatap Fang Yuan dengan tatapan panik. Cit, 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 tolong aku, tolong, tidak kek. Itulah yang dikatakan oleh roh bela diri Phoenix saat badai tornado hampir menghempaskannya. Namun, tiba-tiba Fang Yuan mengembalikan roh bela diri Phoenix ke dalam dantiannya. Cih, dasar anak ayam bodoh. Gerutu Fang Yuan mengeluarkan roh bela diri Phoenix di belakangnya. Kenapa kamu tidak mengepakkan sayapmu? Mengeluarkan badai api menahan badai tornado itu. Fang Yuan sangat kesal dengan tingkahnya itu. Roh bela diri Phoenix berkicau lagi, mengatakan kalau ia sangat panik saat itu sehingga lupa cara untuk bertahan dari serangan roh bela diri harpi tersebut. Episode sebelumnya, kristal jiwa 11 murid ranah immortal hancur secara bersamaan. Episode berikutnya, Fang Yuan kesulitan menaklukkan Xiao Wan. Kamu alihkan perhatian roh bela diri cantik itu dan jangan sampai ia melukai punggungku lagi.
kata Fang Yuan pada roh bela diri Phoenix melalui suara telepati, yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh roh bela diri Phoenix. Dalam satu kedipan mata, Fang Yuan telah muncul 5 langkah dari Xiao Wan yang tetap tenang dan segera mengayunkan tangannya. Segel berbentuk heksagram kembali muncul mengeluarkan ratusan tombak, pedang dan anak panah. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Fang Yuan mengayunkan pedang matahari yang langsung mengeluarkan siluet naga api dan sesaat kemudian ratusan sisik naga api berbentuk bulan sabit melesat ke arah Xiao Wan. Boom! Ledakan keras terjadi akibat kedua teknik bela diri mereka saling berbenturan. Roh bela diri Phoenix juga tak mau ketinggalan. Dia melesat ke arah roh bela diri Harpy dan langsung melepaskan puluhan pedang api, sehingga roh bela diri Harpy tersebut tidak sempat untuk menyerang Fang Yuan secara diam-diam seperti tadi. Xiao Wan segera mundur satu langkah dan menarik pedang roh kelas surga dari sarung pedang di punggungnya. Senior Xiao Wan akhirnya menggunakan pedang badainya, kata murid yang menonton pertarungan mereka dengan takjub. Karena Xiao Wan belum pernah menarik pedang tersebut ketika bertarung melawan murid-murid lain. Aneh sekali. Ya. Bukankah senior Xiao Wan berhasil menekan Fang Yuan sejak tadi? Sahut yang lainnya. Chen Yu menggertakkan giginya dan berharap Fang Yuan baik-baik saja setelah mendengar ucapan murid-murid di sebelahnya. Xiao Wan segera mengayunkan pedang badai ke arah asap hitam di hadapannya dan tiba-tiba saja terdengar suara besi beradu dengan keras. Area di sekitarnya terdistorsi dan tiba-tiba asap hitam tersebut menghilang. Pedang badai, Xiao Wan dan pedang matahari, Fang Yuan ternyata saling berbenturan. Karena setelah ledakan terjadi Fang Yuan memanfaatkan kesempatan itu menyelinap ke dalam ledakan untuk melakukan serangan diam-diam pada Xiao Wan. Namun, sayang sekali, ternyata Xiao Wan menyadari kedatangan Fang Yuan dan segera menghunus pedang badainya. Seluas senyum tipis terpancar dari sudut bibir Xiao Wan, karena ia sangat menikmati pertarungan ini. Aku tak menyangka kamu berhasil membuatku mundur selangkah, Fang Yuan. Setelah berkata demikian, segel heksagram kembali muncul dari belakang Xiao Wan. Kemudian ratusan tombak, pedang dan anak panah segera melesat ke arah Fang Yuan. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Fang Yuan segera membalas serangannya dan jutaan pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Hanya dalam satu kedipan mata saja, jutaan pedang itu telah menyapu serangan dari Xiao Wan dan jutaan pedang tersebut juga mengarah padanya. Xiao Wan tidak mundur atau panik. Dia tetap tersenyum dan segel aneh berbentuk lingkaran muncul satu jengkal di atas kepalanya. Jutaan pedang itu memantul kembali ke langit. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena tak menyangka jutaan pedang itu bisa dipentalkan oleh segel. Kalau tahu ada teknik seperti ini, mendingan aku belajar teknik itu saja, karena sekuat apapun serangan musuh akan dipentalkan, gerutunya. Ternyata satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan serangan langsung. Tetapi masalahnya ia juga hebat dalam bertarung langsung. Dia kesulitan mencari titik lemah dari Xiao Wan. Semua serangan roh bela diri Phoenix juga berhasil ditekan oleh energi spiritual angin yang dilepaskan oleh roh bela diri Harpy. Tetapi gerakan terbangnya yang sangat cepat karena sering dijadikan samsak latihan oleh Fang Yuan, membuatnya berhasil memperpendek jarak di antara mereka. Wajah cantik roh bela diri Harpy tampak mengkerut dan segera melepaskan badai tornado. Tetapi roh bela diri Phoenix segera mengepakkan sayapnya sehingga badai api segera melesat ke arah badai tornado.
Melihat roh bela diri Harpy tampak tertekan oleh roh bela diri Phoenix, Xiao Wan kembali memunculkan segel aneh melindunginya, sehingga badai api dari roh bela diri Phoenix terpental kembali. Namun, roh bela diri Phoenix segera menukik terbang ke arah bawah dan melepaskan puluhan pedang api ke arah Xiao Wan. "Mamam ini manusia kampret," umpatnya. Fang Yuan tersenyum melihat keberanian roh bela diri Phoenix dan segera melesat mendekati Xiao Wan, sehingga ia harus memilih antara menahan puluhan pedang api dari roh bela diri Phoenix atau menangkis tebasan pedang matahari. Roh bela diri Harpy pun panik dan segera menukik ke arah bawah sembari melepaskan pedang angin ke arah punggung roh bela diri Phoenix. Akan tetapi roh bela diri Phoenix segera menghindar. Jebakan lemah. Cibir Xiao Wan dan tiba-tiba muncul segel berbentuk lingkaran mengelilingi tubuhnya, sehingga puluhan pedang api dari roh bela diri Phoenix maupun pedang matahari dipentalkan oleh lingkaran segel tersebut. Lagi-lagi segel sialan itu sangat merepotkan sekali. Gerutu Fang Yuan segera mundur 10 langkah untuk memikirkan cara mengalahkan Xiao Wan. Namun, ketika ia menengadah ke atas, ia tercengang melihat roh bela diri Phoenix sedang cakar-cakaran dengan roh bela diri Harpy. Suara kicauan roh bela diri Phoenix tampak seperti sedang memaki-maki roh bela diri Harpy yang membalasnya dengan suara manusia, tetapi bahasa asing yang tak pernah terdengar di telinga Fang Yuan. "Dasar burung kampret berdada besar, mati saja kau!" Umpat roh bela diri Phoenix mencakar wajah roh bela diri Harpy. "Phoenix bodoh, menjauh dari wajah cantikku. Kamu pasti iri padaku, kan?" Sahut roh bela diri Harpy mencakar dada roh bela diri Phoenix yang membuat bulu-bulunya rontok serta meninggalkan bekas cakaran di sana. Xiao Wan sangat kesal melihat roh bela diri Harpy-nya malah main cakar-cakaran di udara dan segera mengayunkan tangannya. 7 segel berbentuk heksagram mengelilingi kedua roh bela diri yang sedang bertengkar tersebut, sehingga roh bela diri Harpy mengerutkan keningnya, karena merasa tuannya telah kesal padanya dan ia berusaha menjauh dari roh bela diri Phoenix. Namun, roh bela diri Phoenix tak mau melepaskan cakarannya pada roh bela diri Harpy. Dari 7 segel tersebut muncul ribuan tombak, pedang dan anak panah yang langsung melesat ke arah roh bela diri Phoenix dan roh bela diri Harpy. Xiao Wan malah membunuh mereka. Fang Yuan terkejut melihatnya dan ia langsung memuntahkan seteguk darah, karena roh bela diri Phoenix telah dihancurkan oleh Xiao Wan yang juga memuntahkan seteguk darah, karena roh bela diri Harpy-nya juga ikut lenyap. "Nah, sekarang tak ada lagi yang mengganggu pertarungan kita," kata Xiao Wan dengan seulas senyum tipis terpancar dari sudut bibirnya. "Dasar psikopat gila. Pantas saja Bai Yunfei mati, karena kamu sudah tidak membutuhkannya lagi." Cibir Fang Yuan sembari memasang kuda-kuda bela diri. Li Jiayue yang baru datang ke arena gladiator setelah mendengar kabar Fang Yuan melakukan pertarungan dengan Xiao Wan, sangat terkejut mendengarnya. Padahal awalnya ia mengira gosip tentang kematian Bai Yunfei, Jiang Jia dan yang lainnya hanyalah rumor belaka. Namun, setelah mendengar ucapan Fang Yuan, dadanya terasa sesak dan air matanya pun bercucuran seperti daun-daun di musim gugur. "Bai Gege, tidak kek." Li Jiayue menangis histeris, membuat murid-murid di sekitarnya terkejut melihatnya. Episode sebelumnya, Fang Yuan vs Xiao Wan. Episode berikutnya, pertarungan yang menegangkan. Yuan. Pertarungan yang menegangkan. Ada apa dengan Li Jiayue? Kenapa ia menangis histeris? "Hah,
Kalian tak pernah mendengar gosip kalau dia sebenarnya menyukai Bai Yunfei dan akan mengikuti mantan murid nomor 1 di Sekte Pedang Bintang tersebut setiap kali Bai Yunfei menjalankan misi. Oh, pantas saja ia sangat sedih. Apalagi menurut Fang Yuan yang membunuh Bai Yunfei adalah Xiao Wan walaupun tuduhan tersebut tidak memiliki bukti atau hanya fitnah belaka. Murid-murid yang ada di bangku penonton kebanyakan tidak mempercayai tuduhan yang dilontarkan oleh Fang Yuan. Karena mereka mengetahui kalau Xiao Wan tidak pernah meninggalkan Sekte Naga Surgawi beberapa bulan ini. Karena ia sibuk berkultivasi untuk mencari celah menuju ranah Chaos Ancient God. Namun, Li Jiayue lebih mempercayai ucapan Fang Yuan. Karena ia sudah curiga dengan kematian Dong Su dan Zhong Tian yang kemungkinan terkait dengan Bai Yunfei yang ingin membunuh Fang Yuan. Tetapi ia tidak mengetahui apa motif mereka melakukan itu dan ia hanya curiga Bai Yunfei cemburu akan bakat bela diri Fang Yuan yang sangat menantang langit. Kini ia menyadari ternyata Bai Yunfei juga menjadi kaki tangan dari klan Xiao dan ia dilenyapkan karena tidak dibutuhkan lagi akibat tidak sanggup menyingkirkan Fang Yuan. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Fang Yuan mencoba apakah teknik berpedang terhebatnya ini mampu menembus segel milik Xiao Wan. Akhirnya kamu menggunakan jurus pedang ini juga, kata Xiao Wan masih berdiri di posisinya dan tidak berniat untuk menghindari pedang raksasa yang muncul dari langit. Dalam satu kedipan mata saja, pedang raksasa tersebut telah membuat arena gladiator bergetar hebat seperti terjadi gempa bumi. Namun, segel berbentuk lingkaran lagi-lagi berhasil memantulkan serangan dari Fang Yuan, sehingga pedang raksasa itu meluncur ke langit. Teknik berpedang yang sangat hebat. Energi spiritualku sampai terkuras cukup besar hanya untuk menahan pedang raksasa itu. Gumam Xiao Wan masih bersikap tenang, agar lawannya panik karena tidak dapat mengetahui kelemahannya. Harga yang harus dibayar Xiao Wan setiap kali menggunakan segel pertahanan tersebut sangat besar. Karena segel tersebut membutuhkan energi spiritual setiap kali penggunaannya. Jumlah energi spiritual yang terserap juga berbeda-beda, tergantung kekuatan serangan dari pihak lawan. Ketika ia menangkis serangan dari roh bela diri Phoenix, ia hanya menggunakan sedikit energi spiritual saja. Namun, ketika melawan Fang Yuan, ia sebenarnya menggunakan jauh lebih besar energi spiritual dan puncaknya adalah menahan pedang raksasa tadi. Sepertinya aku harus segera menyudahi pertarungan ini. Kalau pertandingan ini dibiarkan berlarut-larut maka Fang Yuan akan menyadari kelemahanku. Gumam Xiao Wan segera melesat ke arah Fang Yuan. Dia akhirnya memutuskan bergerak. Fang Yuan segera menghunus pedang matahari. Mungkinkah ia tidak bisa lagi menggunakan segel tersebut? Gumamnya berspekulasi. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan yang langsung menerjang ke arah Xiao Wan dan kedua pedang mereka langsung beradu yang membuat energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Siluet naga api muncul ketika ayunan pedang Fang Yuan akan menebas Xiao Wan sekali lagi. Namun, tiba-tiba segel berbentuk lingkaran kembali muncul yang mengakibatkan serangan Fang Yuan memantul kembali dan siluet naga api membakar tubuh Fang Yuan. Sial. Aku tertipu oleh si kampret ini. Ternyata dia masih bisa menggunakan segel. Gumam Fang Yuan menggerutu. Namun, Xiao Wan tidak membiarkannya mengatur strategi atau sekedar mengambil nafas. Karena pedang badainya segera mengayun ke arah leher Fang Yuan yang segera menangkisnya. Inilah salah satu teknik rahasiaku, seru Xiao Wan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya.
Xiao Wan mengayunkan pedang badai dari jarak 10 langkah dari Fang Yuan. Akan tetapi bila angin berbentuk bulat sabit dalam jumlah puluhan melesat ke arah Fang Yuan yang tampak panik. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Siluet naga api pun muncul dari bilah pedang matahari yang langsung melahap bilah-bilah angin berbentuk bulan sabit. Hehehe. Untung saja aku telah mempelajari teknik berpedang ini, gumamnya. Namun, tiba-tiba dari belakang Fang Yuan muncul bilah pedang yang tak kasat mata yang menebas punggungnya dan meninggalkan luka yang menganga. Junior Fang. Li Jiayue berteriak panik. Bos Fang. Chen Yu juga panik melihatnya. Ah, sial. Aku tertipu lagi. Gerutu Fang Yuan yang tidak menyadari ada bilah pedang angin yang muncul dari belakang. Rasanya sangat sakit. Apa aku berhenti menggunakan pedang melawannya? Berpikir sejenak. Xiao Wan segera mengalirkan energi spiritual angin pada pedang badai dan kembali mengayunkan pedangnya ke arah Fang Yuan dari jarak 10 langkah. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Fang Yuan menghujani dirinya sendiri dengan jutaan pedang agar bilah-bilah yang tak kasat mata tidak mengenai dirinya. Karena jutaan pedang tersebut akan secara otomatis menghindari tubuh Fang Yuan saat meluncur ke arahnya dan hanya mengenai area di sekitarnya saja. Dugaan Fang Yuan benar. Beberapa bilah-bilah pedang angin hancur di belakang Fang Yuan. Tetapi saat hujan jutaan pedang tersebut berhenti tiba-tiba saja Xiao Wan telah di depannya sembari mengayunkan pedang badai ke arah lehernya. Para penonton menarik nafas dalam-dalam dan lupa melepaskannya lagi. Karena bilah-bilah pedang badai Xiao Wan akan mengenai leher Fang Yuan, maka sudah dipastikan murid yang sedang naik daun di arena gladiator tersebut akan segera mati. Li Jiayue mengepal tangannya dan fluktuasi energi spiritualnya mengakibatkan kursi yang ia duduki hancur. Karena ia sangat khawatir junior yang sangat dekat dengannya itu akan bernasib sama dengan laki-laki yang ia cintai. Gawat! Fang Yuan terkejut dengan kemunculan Xiao Wan yang telah mengayunkan pedang badai ke arahnya dan sudah terlambat menangkisnya dengan pedang matahari. Gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Rantai raksasa yang diselimuti kobaran api mengikat tubuh Xiao Wan, sehingga ayunan pedangnya terhenti. Asap hitam tebal pun menutupi area di sekitar mereka. Dan sesaat kemudian asap hitam itu bertransformasi menjadi tengkorak raksasa yang langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Apa dia ingin membunuhku? Gumam Xiao Wan terkejut melihat tengkorak raksasa itu akan menelannya. Dia kemudian memejamkan matanya dan tiba-tiba segel berbentuk lingkaran menyelimuti tubuhnya. Suara retakan yang sangat keras menggema di arena gladiator tersebut. Karena tengkorak raksasa dari gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura tidak sanggup menghancurkan segel yang melindungi Xiao Wan. Bahkan rantai yang mengikatnya ikut terlepas. Lagi-lagi segel aneh itu berhasil menolongnya. Gerutu Fang Yuan mengerutkan keningnya. Namun, harga yang harus dibayar oleh Xiao Wan selamat dari kematian adalah mengerahkan semua energi spiritual yang ada di dalam dantiannya. Dia segera mundur 50 langkah setelah terlepas dari ikatan rantai raksasa yang masih meninggalkan sensasi rasa terbakar di tubuhnya. Kenapa ia malah mundur? Apakah ia telah panik? Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya dan segera melesat ke arah Xiao Wan. Namun, Xiao Wan segera mengangkat tangannya dan berkata, "Aku mengaku kalah." Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar ucapan Xiao Wan. Padahal ia belum menendang bokongnya. Dia malah menyerah duluan. Namun, Fang Yuan masih penasaran kenapa ia memilih menyerah.
Apakah gara-gara gerakan ketiga tapak iblis? Kutukan Asura atau pertarungan yang berlarut-larut membuatnya bosan. Fang Yuan belum menyadari kalau Xiao Wan telah kehabisan energi spiritualnya saat menggunakan segel untuk bertahan dari gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura tersebut. Episode sebelumnya, Fang Yuan kesulitan menaklukkan Xiao Wan. Episode berikutnya, aku akan menantangmu lagi. Terpopi. Para penonton terkejut mendengar ucapan Xiao Wan yang langsung mengaku kalah setelah terlepas dari rantai raksasa dari teknik bela diri milik Fang Yuan. Berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang mengatakan kalau Xiao Wan ketakutan setelah dirantai oleh Fang Yuan. Dan ada yang mengatakan kalau Xiao Wan mungkin merasa bila pertarungan terus dilakukan maka pemenangnya akan sulit ditentukan. Serta mereka akan kehabisan ki yang sangat besar. Padahal Xiao Wan sedang berkultivasi untuk menemukan celah menuju ranah Chaos Ancient God. Namun, pada akhirnya tetap Fang Yuan lah yang menjadi pemenangnya dan dia langsung menggeser posisi Xiao Wan di puncak peringkat pertama arena gladiator. Chen Yu segera bertepuk tangan dan murid-murid lain pun ikut bertepuk tangan. Sehingga Fang Yuan tersenyum bangga dan melambaikan tangannya ke arah mereka. Hari ini aku menyerahkan posisi pertama padamu. Tetapi bersiap-siaplah. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya kumiliki. Seru Xiao Wan segera meninggalkan arena gladiator. Hah, mimpimu terlalu tinggi. Dasar orang lemah hanya bisa membual saja hahaha. Fang Yuan mengejek Xiao Wan, yang langsung mengerutkan keningnya mendengar ejekan tersebut. Hahaha, dasar lemah. Murid-murid klan Xiao memang lemah. Ejeknya lagi, sehingga murid-murid lain tercengang mendengarnya, karena tindakannya sangat jantan dan berani. Sudah menjadi hukum tak tertulis di kalangan murid-murid kelima sekte dan murid-murid dari Paviliun Sangren agar tidak mencari masalah dengan murid-murid dari klan Xiao. Walaupun murid tersebut sangat lemah, karena bila ada murid yang membuat mereka kesal maka bersiap-siaplah akan menghilang dari kota Changlan. Xiao Wan tidak menanggapi ejekan Fang Yuan dan ia segera meninggalkan arena gladiator dengan wajah lesu serta menahan malu yang membuat darahnya mendidih. Dia telah bertekad akan menantang Fang Yuan sekali lagi dan merebut kembali harga dirinya yang dipermalukan oleh Fang Yuan. Niat membunuh terpancar dari murid-murid klan Xiao, terutama dari Xiao Xi, yang tak menyangka calon suaminya akan dikalahkan oleh pendatang baru yang sangat arogan dan merupakan musuh utama klan Xiao-nya. Fang Yuan menatap Xiao Xi dan mengacungkan jari tengah padanya. Wajah wanita cantik itu memerah dan segera menghunus pedangnya. Tetapi dua murid-murid wanita lain segera menghadangnya agar tidak bertindak ceroboh. Awas kau Fang Yuan. Kalau saja aku tidak dihadang oleh rekan-rekanku maka kamu akan menjadi daging cincang. Umpatnya berpura-pura meronta dari kedua murid wanita tersebut. Hah? Apa yang kau katakan wanita jelek? Sahut Fang Yuan sembari mengupil. Dasar lacur Xiao Wan si pecundang itu. Ejeknya lagi. Hei, jangan provokasi murid-murid klan Xiao. Seru Li Jiayue sembari menyeka air matanya yang lega melihat Fang Yuan dapat memenangkan pertarungan ini. Obati dulu luka di punggungmu itu. Lihatlah darahmu berceceran di lantai. Dia menatap Fang Yuan dengan cemas. Lukaku ini akan segera sembuh, karena aku telah menelan pil penyembuhan kelas surga. Fang Yuan segera menghampirinya dan mengabaikan ucapan selamat dari murid-murid lain. Anda kenapa menangis Senior Li? Apakah ada yang mengganggumu? Kalau ada katakan siapa namanya.
agar ku tendang dia keluar dari kota Changlan ini. Fang Yuan menatap tajam ke arah kerumunan murid-murid di arena gladiator tersebut. Li Jiayue tersenyum dan menggelengkan kepala. Kamu langsung menjadi sombong ya, setelah menjadi murid terkuat di arena gladiator. Fang Yuan tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia tahu Li Jiayue pasti sedih setelah mendengar kabar kematian Bai Yunfei. Namun, ia tak mengungkit nama pria yang juga ingin membunuhnya tersebut. Bagaimana kalau senior Li temani kami ke paviliun Sangren? Fang Yuan mengajaknya. Aku ingin membeli sumber daya untuk memurnikan beberapa pil. Apa senior Li membutuhkan pil? Mumpung juniormu lagi bahagia. Karena bila besok-besok memintaku memurnikan sebuah pil, maka itu akan dikenakan tarif mahal hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Chen Yu menggelengkan kepala mendengar ucapan bosnya itu. Sedangkan Li Jiayue hanya tersenyum saja, karena ia sudah terbiasa dengan kelakuan nakal Fang Yuan. Kabar kemenangan Fang Yuan di arena gladiator langsung tersebar ke seantero kota Changlan, sehingga Patriark Sekte Pedang Bintang sangat senang mendengarnya. Selamat Penatua Ling. Anda berhasil mendidik murid yang menantang surga. Sekte Pedang Bintang kita kini telah menjadi sekte nomor 1 di kota Changlan, hahaha. Patriark Zhang Shaoxing tertawa terkekeh-kekeh yang langsung diikuti gelak tawa dari penatua lainnya. Penatua Ling Tao hanya tersenyum masam saja, karena ia masih kepikiran dengan kematian Bai Yunfei yang terlihat sangat mencurigakan sekali. Mayatnya tidak ditemukan. Walaupun artefak pelacak telah dikerahkan dan kecurigaannya langsung tertuju pada murid-murid klan Xiao sebagai biang keladinya. Namun, ia tidak memiliki bukti untuk menghukum mereka. Aku sebenarnya tidak melakukan apa-apa padanya. Karena dari awal anak itu memang sudah berbakat tinggi. Bahkan istrinya saja sudah menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Sahut Penatua Ling Tao. Beberapa penatua terkejut mendengarnya. Sedangkan Patriark Zhang Shaoxing sangat menyesalkan Sekte Pedang Bintang tidak dapat merekrutnya. Karena tiba-tiba Matriark Sekte Lotus Surgawi mengambil Xiao Yue. Oh, ya. Bagaimana dengan Fang Yuan? Apakah ia belum menemukan celah menuju ranah Chaos Ancient God? Tanya Patriark Zhang Shaoxing penasaran. Dia terlalu nakal dan malah sibuk melakukan kegiatan yang tidak penting. Sahut Penatua Ling Tao berbohong dan tidak mengatakan kalau sebenarnya Fang Yuan telah menemukan celah menuju ranah Chaos Ancient God. Namun, ia sengaja merahasiakannya karena takut ada penatua yang iri dekat bakat muridnya tersebut dan berusaha menggagalkan proses penerobosan kultivasi Fang Yuan. Patriark Zhang Shaoxing menghela nafas pelan dan berkata, sungguh sangat disayangkan dia tidak mengikuti jejak istrinya. Namun, aku yakin dalam 5 tahun ke depan ia pasti akan menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Ya, aku juga berharap demikian dan dia tidak sibuk ke arena gladiator lagi karena telah menjadi murid terkuat saat ini. Sehingga ia bisa lebih fokus berkultivasi. Sahut Penatua Ling Tao. Leng Luo dan anggota kelompok Phoenix juga sangat senang mendengar kabar kemenangan Fang Yuan di arena gladiator dan mereka sangat menyayangkan Chen Yu malah tidak mengajak mereka. Namun, Chen Yu berkilah ia tidak bisa memberitahu mereka karena diperintahkan langsung oleh Fang Yuan yang tidak mau latihan dan meditasi anggota kelompok Phoenix terganggu. Mereka sangat senang mendengarnya. Tetapi kali ini tak ada murid-murid yang mendapatkan pencerahan karena yang berkata itu adalah Chen Yu bukan Fang Yuan secara langsung. Setelah selesai berbelanja sumber daya di paviliun Sangren,
Fang Yuan segera kembali ke asrama baru yang dibangun dari poin prestasinya. Karena ia didenda oleh aula penegak hukum akibat menghancurkan asrama yang lama. Fang Yuan membuat banyak pil selama 1 hari 1 malam tanpa berhenti. Sehingga ketika ia keluar dari kamarnya, wajahnya tampak seperti vampir yang kekurangan darah saja. Sangat kusut sekali. Episode sebelumnya, pertarungan yang menegangkan. Episode berikutnya.